Makanya itu kayak yang utama itu kalau dari saya dari diri sendiri bang, manifestasi. Nah yang kedua juga lingkungan. Carilah lingkungan yang sekiranya memang suportif ke kita kan. Jangan mencari lingkungan yang membuat kita itu menjadi downgrade gitu. Nah alhamdulillah saya juga awal-awal maba ditemukan dengan teman-teman gugus yang suportif gitu kan. Dan juga alhamdulillah 2-3 bulan setelah itu saya keterima gitu kan di Break Scholarship. Di situ saya lebih ngerasa lagi lingkungan saya ini lebih suportif. Nah, kenapa saya bisa berani mengatakan demikian? Karena kami kan keterima itu hanya 12 tuh bang. Yang awalnya mendaftar itu 300-an. Diambillah kami cuma 12. Lalu sudah selesai seleksi segala macam, ternyata ada salah satu program dari Break yang membuat kami itu merasa wah senang gitu kan. Kami kala itu 1 bulan setelah keterima dipilih, itu kami dibawa ke Bogor menggunakan pesawat bang. Itulah pertama kali saya naik pesawat ke Bogor dari fasilitas beasiswa gitu kan. Bahkan yang awal-awalnya saya pikirkan apakah bisa, ternyata ada aja jalannya. Jadi setelah di situ kami berangkat ke Bogor. Kami sebagai penerima Break se-Indonesia itu dikumpulkan jadi satu. Di situ juga didatangkan pemateri hebat. Salah satunya itu siapa yang namanya? Dari TV One dia, Pak Andromeda Mercury sebagai presenter di TV One. Nah dia juga menjadi pemateri itu bang di sana. Beliau bagian public speaking dan juga beberapa pemateri hebat lainnya gitu kan. Sehingga dengan lingkungan saya yang diberikan ini, saya merasa lebih dikembangkan gitu kan, soft skill saya ataupun art skill gitu kan. Lalu setelah kami selesai kegiatan, kami kan itu balik. Setelah itulah saya merasakan bahwasanya banyak pelajaran yang bisa saya ambil bang selama di kegiatan tersebut. Karena kita tahu sifatnya manusia itu salah satunya saat musafir, saat perjalanan. Karena saat perjalanan kan capek gitu kan. Jadi kita tahu nih kalau dia lagi capek gimana reaksinya gitu kan. Nah itu disitulah saya juga merasakan bagaimana kita itu bisa belajar dari hal demikian. Nah juga lalu kami pulang, dapatlah saya lingkungan yang sangat menarik. Nah kami kan itu diasramakan, kami diberikan rumah. Dia bukan asrama yang kayak abang pikirin bang, kayak misalnya pondok gitu kan. Bukan, dia kayak rumah, tapi memang isinya dalam satu kamar tuh banyak bang. Ada yang berdua, berempat, dan berenam gitu kan. Disitulah saya sering bertemu, bermain, dan juga salah satu program dari Break Scholarship ini yang ditaja oleh YBM Brilian, itu kami setiap pagi itu ada pembinaan bang. Kami diwajibkan sholat subuh jamaah gitu kan. Lalu paginya itu kami pembinaan tadi kan, juga zikir pagi. Nah disitulah saya kayak merasa wah ternyata kayak gini ya kalau dekat dengan Allah gitu kan. Lalu juga kami diminta lah gitu intinya kan, nggak dituntut, diminta untuk menghafal Al-Quran gitu. Ternyata awalnya saya ngerasa memang ini kok susah kali gitu kan. Lama-kelamaan ternyata manfaat dari menghafal Al-Quran itu memang kerasa kali bang. Walaupun ya hafalannya nggak seberapa, tapi masih bisa kita bawa untuk sholat gitu bang. Jadi pada intinya cobalah kalau kita ingin sesuatu itu yakin dulu pada diri kita gitu kan. Jangan langsung nggak pede. Lalu yang kedua, cobalah cari lingkungan yang sekiranya mendukung. Lingkungan yang membantu kita untuk berkembang. Mungkin itu. Ya, benar sekali nih sob. Lingkungan itu dan dari keyakinan kita sendiri itu akan
memberikan dampak baik juga lah untuk kita nantinya. Atau kalau dari Bang Ferdi ada punya opini pribadi nggak tentang yang saya sampaikan tadi? Kayaknya aku punya ide lain nih Bang, satu lagi gitu kan? Atau kayak kalau saya ini nggak cocok nih, ada nggak gitu kira-kira? Sama aja kok sama yang Aziz pikirkan. Dulu saya kayak mikir lingkungan itu emang menjadikan kepribadian kita itu lebih baik. Contohnya itu dari LPI sendiri. LPI. Dulu saya kira dulu dengan saya waktu di kampus itu betul-betul kayak enggak belum ada kecocokan lah sama teman-teman yang ada di kampus. Terus saya putuskan lah untuk bergabung dengan LPI ini. LPI ini saya merasa di LPI itu lumayan agak berkembang, di mana saya tuh pada waktu pertama itu diam-diam atau pas malu-malu ya. Malu-malu. Tapi di LPI sendiri itu saya kayak dirangkul ditarik lah untuk kita untuk menjadi berkembang. Nah, benar sekali seperti Aziz bilang tadi bahwa lingkungan itu bakal menjadi tempat kita untuk tumbuh untuk lebih baik. Oh iya Bang, kalau tadi dicerita tentang LPI, saya dulu ini ada kaitannya lagi nih Bang dengan yang apa yang saya sampaikan di awal tentang manifestasi gitu kan, tentang bagaimana sih kita tuh bisa pede. Nah di awal waktu maba itu LPI itu sosialisasi ke kelas Bang. Itu Kak siapa ya? Kak Sipan atau Kak siapa namanya tuh? Alumni LPI itu datang ke kelas kan, sosialisasi. Wah, bagus juga ya LPI ini kan. Lalu kakak satu sampaikan lah, kalau nggak salah kakak tuh membagikan flyer, di mana salah satu syaratnya itu ada membuat CV, CV dan juga membuat mind map. Nah, awalnya nih saya tertarik nih Bang dengan LPI kan. Saya dulu singkat cerita juga pengen masuk LPI gitu kan. Lalu di situ karena ada 2 poin itu, membuat CV dan juga membuat mind mapping gitu kan. Nah, di situ saya kayak CV saya selama SMA aja nggak pernah ngapa-ngapain gitu kan. Di SMA saya memang termasuk siswa yang kurang aktif Bang selama sekolah. Sekolah itu cuman pagi masuk, datang, ngerjain tugas gitu kan. Tuh balik, tuh bantu orang tua gitu kan. Nggak ada kayak ikut organisasi ataupun yang lain sebagainya. Bahkan terkadang titik poin malas saya di semasa sekolah itu ngerjain tugas pun hamin 1 jam mungkin. Kayak misalnya sesi kedua nih, saya pasti ngerjain tugas tuh di sesi pertama gitu. Itulah makanya karena itu saya nggak berani gitu kan kayak join LPI, karena ini nggak mungkin keterima nih kan. CV aja nggak punya gitu kan, main mapping juga nggak pandai, apa yang disampaikan gitu kan. Ternyata setelah lama daripada itu beberapa teman saya join lah, salah satunya Ahmad. Saya kan kenal Ahmad juga lumayan lama gitu kan. Nah disitulah kayak oh ternyata ketakutan saya dulu itulah yang membuat saya tidak jadi bergabung ke LPI gitu kan. Maka daripada itu juga menjadi sebuah pelajaran gitu kan. Kayak jangan takut-takut gitu. Takut tuh membuat kita defensif jadinya. Maka pada akhirnya saya juga join ke BKIM gitu kan. Alhamdulillah juga merasa cocok dengan lingkungannya. Makanya alhamdulillah juga diamanahkan gitu menjadi ketua umum karena lingkungannya itulah.
Nah, jadi dengan lembaga ini bukan menurunkan kepercayaan diri kita, malah meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, tadi Aziz bilang lingkungan BKIM, saya pun notice kok kalau BKIM itu hampir 11-12 lah sama LPI. Dan nggak orang BKIM itu sebentar. Mungkin tanyain kayak gimana? Tadi kan gimana cara, kan Aziz tadi cerita kalau misalnya ya dengan kelembagaan ini kita bisa meningkatkan soft skill kita. Bisa milih juga. Dan karena ada itu, berarti dengan ada lembaga ini bukan menurunkan kapasitas diri kita ya Aziz, berarti meningkatkan kapasitas diri kita. Jadi teman-teman yang di rumah yang belum ada lembaga boleh bergabung dengan BKIM, apalagi terutama untuk meningkatkan kerohaniannya, gitu boleh. Nah, jadi dengan adanya lembaga ini bukan menurunkan kapasitas diri kita, tapi akan meningkatkan. Nah, mungkin cocok kali nih untuk Sophie yang ada di rumah yang masih ragu-ragu nih untuk mengikuti organisasi. Nah, salah satunya untuk untuk meningkatkan kerohanian sendiri bisa join BKIM tentunya. Oke Bang, mungkin terima kasih. Oh iya, sedikit cerita. Tentu kalau kita mengatakan gitu kan sebuah pengembangan soft skill, pengembangan talenta di sebuah organisasi, tentu kalau anggotanya itu nggak berkembang, itu sudah dikatakan gagal organisasinya Bang. Karena juga organisasi itu merupakan tempat bertumbuh gitu kan. Kalau di BKIM nih Bang, saya cerita di BKIM, saya itu untuk kepengurusan saya, itu saya bukan nggak pernah sih, lebih tibanya tidak mau menuntut anggota-anggota ini ataupun rekan-rekan ini untuk melakukan yang sempurna, tapi berani aja dulu gitu. Saya juga sedikit cerita mengambil kasus kemarin waktu acaranya Litbang itu kan klon gitu kan, itu kelas KTI tibanya, di mana itu kelas pengembangan kelas pengembangan ilmiah gitu kan, yang dimana juga saya melihat mahasiswa-mahasiswa saat ini memang lebih suka tuh dengan karya tulis ilmiah, lebih suka dengan prestasi gitu kan, makanya coba di akuisisi juga lah gitu kan di sisi ilmiahnya. Nah kemarin waktu sesi pembukaan MC itu sempat salah Bang. Salahnya ini sebenarnya cukup krusial, tapi karena saya merasa ini merupakan hal yang wajar karena dia pertama kali nih Bang menjadi MC. Kemarin itu kan biasanya kalau di FEB kalau pembukaan itu pasti sambutan kan, sambutan ketua pelaksana, sambutan ketua lembaganya, sambutan grupmanya gitu kan. Nah kemarin waktu setelah sesi ketua pelaksana saya terlompat Bang, nggak dikatakan untuk memberikan sambutan, langsung ke grupmanya gitu kan. Lalu di situ MC-nya ini dia merasa bersalah lah gitu kan, merasa bersalah, dia ngechat di WA kan, maaf ya Bang, tadi lupa, masih grogi kan, masih pertama kali. Tuh saya balas lah di WA kan, it's okay kata saya kan, ini kan juga pertama kali, abang juga nggak pernah nuntut gitu kan untuk sempurna, yang penting berani coba. Saya juga berapa kali tuh Bang mengatakan ke rekan-rekan saya, jangan pernah merasa bodoh saat berbuat kesalahan, tetapi merasa bodohlah kalau tidak belajar dari kesalahan tersebut. Nah jadi disitulah mungkin bisa jadi titik poin baliknya untuk si MC Bang, karena biasanya kita bakal lebih kerasa nih Bang, bakal lebih merasa feel-nya itu setelah kita buat salah lalu kita pelajari gitu kan, itu pasti kita akan merasa lebih kerasa nih
akan lebih rasa bisa lebih bagus gitu kan. Kalau misalnya kita juga nggak ada buat salah gitu kan, nggak ada dikasih tahu, nggak ada dibimbing, itu terkadang kita bakal jalan flat aja, nggak ada perkembangan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada rekan saya yang salah di organisasi, ya saya nggak pernah menjustifikasi dia bodoh gitu kan, karena ya di organisasi inilah dia untuk berkembang gitu kan. Karena juga prinsip saya di lembaga kan, saya juga mengatakan nggak ingin mengambil waktunya ataupun sumbernya itu secara berlebihan. Karena juga kalau kita kaitkan dengan lembaga ataupun kantor, dia kan membiayai ataupun menggaji. Saya juga pernah mengatakan ke sekum saya gitu kan, dia juga pernah cerita segala macam. Lalu saya mengatakan kita ini lembaga biasa, bukan lembaga yang menggaji kan. Jadi sehingga kalau kita terlalu menuntut ke mereka, sedangkan apa yang mereka lakukan itu untuk lembaga, saya rasa itu kurang adil aja. Makanya saya coba membawa lembaga BKIM ini lebih fleksibel gitu kan, lebih santai. Yang mana mereka masuk ke BKIM itu mereka nggak terpaksa gitu, tapi memang rasa loh, ternyata di BKIM ini kita diterima gitu atas kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu kan. Karena juga seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, jangan kita pernah merasa bodoh saat berbuat kesalahan, tapi merasa bodohlah kalau tidak belajar dari kesalahan tersebut. Ya benar sekali. Nah tadi kita udah membahas tentang organisasi nih Zes. Kita balik lagi ke tema kita tadi, yaitu tentang Ramadan. Nah kira-kira apa sih yang kegiatan yang cocok untuk kita di bulan Ramadan ini? Oke, kalau ditanya tentang kegiatan yang notabene kita tuh mahasiswa ya Bang Ferdi, tentu sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Apalagi kita join sebuah kelembagaan gitu kan. Saya di BKIM, Bang Ferdi di LPI, dan teman-teman di LPI juga gitu kan. Mungkin kita coba dalam aspek pribadi dulu lah, nanti baru kita coba aspek sosialnya dalam aspek kelembagaan. Nah, kalau saya pribadi Bang, di BKIM ataupun di BS gitu kan, di Bright, itu saya diberikan sebuah target, yakni kalau di BS itu kami ditargetkan untuk bisa menghatamkan Al-Quran itu minimal 2 juz. Nah, kalau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 2 juz itu sebenarnya cukup, kalau kita masih awal-awal tentu bakal susah gitu kan, karena nggak biasa. Tapi sebenarnya kalau kita memang fokus ke situ, itu pasti bakal bisa Bang. Nah juga kenapa hal demikian? Karena keutamaan di bulan Ramadan ini cukup besar Bang. Yang biasanya kita kalau mengaji itu setiap huruf yang kita bacakan itu hanya mendapatkan 1 kebaikan. Nah di bulan Ramadan ini itu bisa mendapatkan 27 Bang, 27 derajat lebih baik gitu kan daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi salah satu kegiatannya dengan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran zaman ini tuh udah sangat-sangat fleksibel Bang. Enggak seperti zaman-zaman Nabi dulu teman-teman. Karena kalau zaman Nabi dahulu itu kan kitab Al-Quran itu ataupun mushafnya itu masih belum menjadi sebuah satu kesatuan gitu kan, yang dimana dulu itu para sahabat masih menuliskan itu di misalnya di pelepah kurma, di batu gitu kan, di dinding. Sedangkan kita zaman saat ini, zaman kita ini sudah bisa membaca dalam bentuk utuh kitab, dan lalu juga udah ada dalam bentuk digital. Jadi kita yang Gen Z selama ini juga sering megang HP, enggak menutup kemungkinan kita tuh bisa membaca Al-Quran dimanapun dong. Misalnya kalau kita lagi nunggu antrian nih, kita buka Al-Quran di HP, kita baca, kenapa tidak gitu kan? Iya. Kalau misalnya kalau membuka Al-Quran itu masih ngerasa ragu ataupun kayak minder gitu kan, kita coba buka di HP, kita baca, itu kan bisa. Nah lalu juga
amalan yang kedua kita sebagai mahasiswa, kalau untuk pribadi itu kita coba maksimalkan di sholat qobliyah badiahnya bang, yang dimana itu juga memiliki keutamaan yang lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Lalu yang kedua itu target dari BS itu kami diminta untuk dimaksimalkan gitu kan, untuk bisa menghafal Al-Quran itu 5 lembar. Nah, kenapa? Karena di bulan puasa inilah kita iman ini pasti naik daun ya. Iya. Daripada bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya itu kayak kita melakukan sholat malam itu malas-malasan, sedangkan di malam bulan Ramadan kita pasti sholat tarawih yang 8 rakaat, 3-nya witir. Kita tuh masih kayak, karena iman kita ini lagi naik daun, apalagi di malam pertama itu abang tengok lah masjid ataupun musola itu penuh tuh. Iya. Nanti udah mulai mulai lanjut lagi kan. Ya udah mulai gak sepi. Nah, mulai agak sepi lagi kan. Nanti kalau udah mulai dekat lagi tuh naik lagi tuh. Nah, kayak gitulah kita bang sebagai manusia, yang mana iman itu dia nggak selalu tinggi dan juga nggak selalu rendah gitu bang. Tapi dia dinamis. Kadang kalau kita lagi semangat, kita ibadah pun sangat-sangat semangat. Belum azan kita pengen kali sholat. Kadang kalau lagi rendah gitu kan, udah azan pun kita belum juga pergi lagi untuk sholat kan. Jadi hal-hal demikian itu bisa dimaksimalkan di bulan Ramadan. Nah lalu yang ketiga itu sedekah bang. Nah sedekah ini kan kita nggak hanya terfokus ke uang saja. Nah mungkin kita bisa sedekah dengan uang, yang mana di zaman digital saat ini kita udah lebih mudah tuh bang. Dari mana kita itu bisa sedekah melalui kris gitu kan. Kalau dulu kita mungkin zaman-zaman kita SD, kita memasukkan uang ke kotak infak gitu kan. Tapi dengan kita saat ini, kita udah bisa sedekah melalui digital. Nah lalu juga sedekah itu kita teman-teman nggak hanya terkungkung dengan uang saja, kan, tapi kita membantu orang lain itu sudah termasuk ke dalam sedekah. Itu masuk ke dalam sedekah tenaga bang. Karena kita kan sedekah itu ialah artinya pemberian. Tenaga yang kita berikan itu sebenarnya sebuah sedekah juga gitu kan. Kalau kita artikan kita niat sedekah gitu. Itu tadi dalam aspek pribadi. Kalau kita coba nih, karena kita lembaga gitu kan, kita bawa ke amalan-amalan kelembagaan, itu bakal lebih banyak lagi bang apa yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya itu ialah program BKIM tadi yang saya katakan itu Ramadan berbagi. Nah, Ramadan berbagi itu kami di BKIM enggak hanya kami sebagai pelaksananya, akan tetapi kami juga collab dengan BEM FEB dan juga dengan Duta FEB. Nah, dengan demikian itu kan kami open donasi tuh bang. Iya. Dengan adanya kami tiga eksekutor, yang dimana itu bakal menjadikan media penyebaran informasi itu lebih masif. Jadi mungkin yang ingin berdonasi itu bakal lebih banyak. Mungkin LPI saya tengok di Instagramnya juga melakukan collab gitu kan tentang bagi-bagi takjil. Iya. Kami bagi-bagi takjil itu sama URC URC FKIP. Oh, dengan Liftkeep. Liftkeep. Oh salah Liftkeep. Nah, itulah makanya tadi saya katakan kalau kita beramalan itu bakal lebih mudah dan bakal lebih maksimal tuh kalau jama'i bang. Jamaah itu secara bersama-sama gitu kan, secara jamaah. Jadi dengan demikian kita bakal ngerasa yang seharusnya kita bersedekah untuk membagi takjil itu 50 porsi, kalau kita lakukan bersama-sama 50 itu nggak akan kerasa gitu bang. Nah mungkin itulah salah satu amalan kita di sebuah lembaga gitu kan, untuk maksimalkan untuk di bulan puasa nih. Dan juga di lembaga kita juga bisa membawa mereka itu lebih semangat untuk beribadah, dengan catatan kita merangkul aja dulu. Kalau saya cerita di BKIM, saya kan terkadang mengajak-ngajak
rekan-rekan saya itu untuk buka sama-sama. Tak hanya buka di Sekre, tapi juga ngajak di Abu Darda. Abu Darda itu kan kalau teman-teman mahasiswa Unri tak mungkin tak tahu Abu Darda gitu kan. Apalagi jika belum puasa. Di Abu Darda itu banyak sekali mahasiswa yang datang ke sana untuk berbuka sama-sama. Karena alhamdulillah di Abu Darda itu disediakan buka gratis bang untuk yang berpuasa gitu kan. Lalu dengan demikian, dengan saya mengajak rekan-rekan saya itu untuk buka bersama, terjadilah pendekatan gitu kan ke kader, ke anggota gitu. Makanya segala aspek itu saya coba maksimalkan semaksimal mungkin bang. Nah itulah makanya kalau kita sebagai ketua itu bakal banyak hal-hal inovasi yang harus kita lakukan secepat mungkin. Bagaimana sih sebuah kelembagaan yang kita bawa itu bisa lebih cepat adaptif dan juga lebih cepat berinovasi gitu bang. Terima kasih Aziz atas podcastnya kali ini. Nah buat Shopee yang ada di rumah, sampai jumpa di segmen podcast selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.